Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 November 2025. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup low profile. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 11 ayat 29 sampai dengan 36 dan Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti sering diundang dalam suatu pesta saudara. Entah itu pesta perkawinan, syukuran, ataupun ulang tahun. Bagaimana reaksi kita atas undangan itu? Bisa saja saudara kita menghadiri undangan itu, dan mungkin juga kita sudah ada jadwal yang lain, maka kita tidak dapat menghadirinya. Kalau kita hadir, kita pasti memikirkan kado apa yang sesuai untuk tuan rumah yang mengundang kita. Di kampung-kampung ada suatu tradisi jika menghadiri pesta undangan, para tamu akan membawa sesuatu, entah amplop yang berisi uang, keranjang yang berisikan sembako, di mana semuanya itu saudara akan dicatat oleh panitia, sehingga tuan rumah akan tahu setiap undangan memberikan apa. Dan nantinya, jika diundang mereka, maka akan dibalas sesuai yang diterima. Dengan kata lain, ada balasan imbalan yang sesuai saudara. Inilah peringatan Tuhan Yesus dalam pengajarannya hari ini. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Lukas 14 ayat 12. Itulah realita dalam kehidupan kita saudara. Hari ini Yesus mencoba untuk mengubah kebiasaan dalam mengadakan perjamuan makan di dalam kehidupan kita saudara. Ia hendak mengubah cara orang dalam berelasi dan memandang sesamanya. Yesus berkata, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Tuhan ingin saudara agar para pendengarnya itu, kita dan semuanya, mengetahui makna kebahagiaan dalam mengubah kebiasaan berelasi. Kebahagiaan sejati didapatkan dalam relasi yang beragam dan tidak kaku. Tuhan sedang merobohkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Mereka mesti kita perhatikan saudara. Tuhan tidak sedang membatasi hubungan kita dengan sahabat, keluarga, ataupun relasi kita lainnya saudara. Tidak saudara. Tuhan hanya ingin mengingat akan orang-orang yang tak beruntung. Orang yang dipinggirkan, terpinggirkan. Orang miskin dan orang cacat. Yesus mau kita lakukan tindakan ini yang mana kita tidak didasari oleh keinginan untuk mendapat balasan saudara. Melainkan rasa syukur dan kasih. Karena balasan yang sesungguhnya akan datang dari Tuhan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini adalah ajaran untuk memberi dengan tulus dan bersukacita karena memberi, bukan karena menerima balasan materi. Yesus mau motivasi kita haruslah kasih dan bukan pamberi atau keuntungan pribadi. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita akan berbahagia jika memberi tanpa pamrih, saudara. Karena orang yang kita beri tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Balasan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan akan diterima pada hari kebangkitan orang-orang benar. Regi hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, saudara, untuk dapat berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, dengan mengundang orang-orang yang tidak mampu membalas, seperti orang miskin dan disabilitas. Karena kebahagiaan sejati datang dari berkat Tuhan pada hari kebangkitan orang benar. Intinya adalah, saudara, ketulusan dalam memberi kepada sesama, terutama mereka yang terpinggirkan, karena kasih sejati tidak mencari keuntungan pribadi. Ingat, kebahagiaan terbesar bukan dari balas budi manusia, tetapi dari sukacita dan kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain, dan dari berkat Tuhan di kemudian hari. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, menunjukkan kasih kita dengan tanpa pamrih. Ajak orang yang tidak mampu membalas budi agar kasih dan pemberian Anda tulus, bukan karena mengharapkan imbalan atau balasan. Kita mau ikuti ajakan Tuhan Yesus untuk low profile, saudara, dengan mau mengubah pandangan kita dari mengutamakan kepentingan diri sendiri menjadi peduli pada sesama yang membutuhkan dan sering terpinggirkan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.